Sobat YouTuber NKRI, jumpa kembali dengan kami, pengelola dan sekaligus provokator dalam narasi yang ingin tetap berada dalam koridor mempertahankan NKRI harga mati. Jadi kami memprovokasi kita semua untuk tetap yakin bahwa kebersamaan kita dalam negara kesatuan Republik Indonesia itu adalah pilihan cerdas. Sekaligus kita ingin menjaga, mempertahankan, dan mengisi apa yang kita sudah sepakati bersama sebagai konsensus politik bahwa negara kesatuan Republik Indonesia ini adalah bentuk final dari apa yang kita cita-citakan. Dan kita ingin pastikan bahwa Indonesia yang kita ingin imajinasikan sebagai negara yang adil, makmur, dan sejahtera, atau gemah ripah loh Cinawi, itu adalah sebuah pertaruhan yang kali ini bukan lagi mengalahkan para penjajah, tetapi sebetulnya musuh terbesar kita itu adalah diri kita sendiri, dan tentu saja sebagai sesama anak bangsa yang seringkali tidak pernah mau hidup dalam kebersamaan dengan yang lain. Bahkan kita seringkali menjadi penjajah atas nama apapun, dan yang kita jajah itu bukan yang lain, tetapi diri kita sendiri. Apa yang ingin saya diskusikan dalam kesempatan bincang kita kali ini adalah terkait dengan sosok Menteri Energi Sumber Daya Mineral, Bahlil Lahadalia. Banyak pengamat mengatakan kalau sudah ngomongin Bahlil, maka semuanya itu jadi Bahlul. Jadi Bahlil itu Bahlul. Dalam arti Bahlil itu merupakan sebuah sindiran untuk mempertanyakan apakah orang ini memang adalah orang yang kompeten dalam bidang yang kali ini Presiden mempercayakan kepadanya, itu untuk mengurusi Kementerian ESDM. Dan terkait dengan kiprahnya dalam kementerian ini, maka ada banyak orang yang mempertanyakan tentang kompetensi Bahlil, yang banyak orang merasa ragu dengan sosok Bahlil ini. Apalagi ketika polemik di seputar ia yang konon katanya studi S3 dari Universitas Indonesia, dan polemik di seputar gelarnya itu pada akhirnya membuat para profesor yang ada di UI turun gunung, dan sampai akhirnya ada investigasi terhadap gelar itu, dan gelar itu pun kemudian dicabut atau ditarik. Sejauh yang saya temukan, logika-logika yang dibangun sangat mendasar untuk mempersoalkan apakah Bahlil memang memenuhi rekam akademik yang diwajibkan sebagai persyaratan dasar dari seseorang yang menempuh pendidikan S3 di sebuah kampus, apalagi kampus itu adalah kampus ternama seperti Universitas Indonesia. Ini yang kemudian membuat orang yakin bahwa penyebutan Bahlil itu Bahlul itu sepertinya mendapatkan rasionalisasi oleh karena Pak Bahlil ya memang benar-benar diragukan kompetensinya. Namun teman-teman, saya ingin tidak hanya kita berkutat pada keraguan kita kepada sosok Bahlil Lahadalia, oleh karena sosok ini, Anda setuju atau tidak, ia adalah ketua umum partai besar yang ada di Republik ini. Ia adalah ketua umum Partai Golkar. Dan Anda tahu, salah satu dari sisi yang menurut saya menjadi kekuatan dan sekaligus modal sosial seorang Bahlil itu adalah ia kuat dalam jaringan. Dan jaringan seorang Bahlil itu sulit untuk dikalahkan oleh siapapun. Dan sekaligus Bahlil itu adalah orang yang memiliki apa yang saya selalu katakan, kekuatan jaringan
dan ini menjadi modal sosial seorang Bahlil, sekalipun Anda boleh meragukan ia dalam hal kompetensi atau dalam hal teoritis terkait dengan ilmu yang ia miliki, tetapi bahwa Bahlil adalah orang yang punya jaringan luas, itu menjadi salah satu keunggulan kalau kita bicara tentang Bahlil Lahadalia. Nah, kali ini teman-teman, saya ingin mengajak kita untuk membincang sosok Bahlil ini kontroversial ketika ia mengatakan bahwa ia harus berhati-hati kalau berhadapan dengan sosok presiden ke-8 kita, Pak Prabowo, dan presiden ke-7 kita, Pak Jokowi. Sebab keduanya ini adalah orang-orang yang harus kita sebut tokcer atau orang-orang yang tidak diragukan lagi kapasitas dan tentu kompetensinya. Karena itu, yang bisa dilakukan oleh siapapun yang menjadi pembantu para presiden ini adalah untuk ya hati-hati, jangan hanya sekadar orgasme dalam pikiran saja. Kita akan bincang teman-teman apa yang dimaksud dengan orgasme dalam pikiran yang dikatakan oleh Bahlil Lahadalia. Selamat datang teman-teman dalam channel YouTuber NKRI, sebuah perspektif filsafat dalam membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Teman-teman, kita akan nonton satu potongan video pendek yang saya temukan di sebuah akun IG, Instagram, totalpolitik.com ya. Diskusi dengan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berikut ini. Kita simak. Dua pemimpin ini, bos, jangan kita berpura-pura. Iya. Jangan dipu-nipu, udahlah. Dua barang ini beda nggak pendekatannya? Pak, Dua barang ini apa beda? sama-sama paten, tapi cara saja berbeda di mana. Ini kalau kita nipu, Pak, tahu barang ini. Coba ya kau nipu, coba. Oh, jadi kalau bawa-bawa data, kan ada dua data. Ada satu data survei, satu data sur. Survei dia benar, sur ini kadang-kadang yang Sekali mungkin lolos. Nah. 2-3 kali jangan coba-coba bila mau lolos. Dua barang ini. Ini dua barang ini sama nih. Ade baru tulis, kakak sudah. Itu langsung bos gue bilang, Ade, kau baru tulis, kakak sudah baca. Ade, itu kau kan? Udahlah, kita ini jangan berorgasme dengan pikiran kita sendiri. Ya, dua pemimpin bangsa ini jangan kita menganggap bahwa pikiran mereka sama dengan kita. Kita ini masih di bawah, mereka sudah di atas. Jangan merasa diri kita seolah sama. Jangankan sama, kejar aja nggak nyampe. Masa mau disamakan pemikiran mereka? Dua presiden, satu presiden berkuasa, satu mantan presiden. Dua periode. Masa saya kerucu-kerucu ini bersamakan dengan pikiran mereka? Sorry ya. Ini dua pemimpin ini, bos, jangan kita berpura-pura. Iya. Jangan dipu-nipu, udahlah. Dua barang ini beda nggak pendekatannya? Pak, Dua barang ini apa beda? sama-sama paten, tapi cara saja berbeda di mana. Ini kalau kita nipu, Pak, tahu barang ini. Coba ya kau nipu, coba. Oh, jadi kalau bawa-bawa data, kan ada dua data. Ada satu data survei, satu data sur. Survei dia benar, sur ini kadang-kadang yang Sekali mungkin lolos. 2-3 kali jangan coba-coba bila mau lolos. Dua barang ini. Ini dua barang ini sama nih. Ade baru tulis, kakak sudah. Itu langsung bos gue bilang, Ade, kau baru tulis, kakak sudah baca. Ade, itu kau kan? Udahlah, kita ini jangan berorgasme dengan pikiran kita sendiri. Ya, dua pemimpin bangsa ini jangan kita menganggap bahwa pikiran mereka sama dengan kita. Kita ini masih di bawah, mereka sudah di atas. Jangan merasa diri kita seolah sama. Jangankan sama, kejar aja nggak nyampe. Masa mau disamakan pemikiran mereka? Dua presiden, satu presiden berkuasa, satu mantan presiden.
2 periode. 2 periode. Masa saya kerucu-kerucu ini bersamakan dengan pikiran mereka? Sorry ya. Baik teman-teman, 2 kali saya sengaja memutarkan video itu untuk kita supaya kita mendapatkan penegasan ya yang menarik dari diskusi yang ada di Total Politik yang menghadirkan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Seperti catatan saya, teman-teman, di awal pengantar yang agak panjang tadi, saya katakan bahwa kalau kita bicara tentang Bahlil, bawaannya Bahlul ya. Bahlul ya, setahu setahu saya kata ini seringkali dipakai oleh orang-orang yang ingin ya melihat secara kritis apakah seseorang itu memang benar-benar memiliki kompetensi, memiliki kapasitas dan memiliki ya rekam jejak yang mumpuni. Saya sudah katakan tadi secara cukup berimbang dan itu menjadi kekasan dari analisis yang dikembangkan oleh YouTuber NKRI bahwa kalau kita bicara tentang sosok Bahlil Lahadalia, mungkin salah satu kontroversi tentang Bahlil adalah ketika sejumlah profesor di Universitas Indonesia menggugat dan akhirnya memang gugatan itu menjadi viral dan menjadi perhatian publik. Sampai-sampai setahu saya Universitas Indonesia membatalkan gelar doktor dari Bahlil Lahadalia karena dianggap bahwa Bahlil tidak sepenuhnya memenuhi persyaratan dasar yang harus dilengkapi, yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang memang kerjanya adalah menjadi mahasiswa di sebuah kampus tertentu, apalagi itu adalah kampus Universitas Indonesia yang ternama. Karena itu, polemik di seputar ijazah Pak Bahlil itu akhirnya membuat Bahlil Lahadalia harus ya mengakui bahwa gelarnya dipertanyakan dan setahu saya gelarnya itu kemudian dibatalkan. Dan ini ya memberikan satu perspektif bahwa kalau kita bicara Bahlil ya makanya orang katakan Bahlul. Mengapa? Ya karena kita ragu dengan kompetensi keilmuan yang dimilikinya. Paling tidak kegagalan menyabet gelar doktor dari UI itu membuat Bahlil akhirnya memang benar-benar menjadi Bahlul. Artinya orang yang diragukan memiliki kompetensi dalam ilmu yang ia ingin sandang dan ia ingin mendapat pengakuan dari komunitas ilmu pengetahuan, apalagi komunitas sosial dan politik di tanah air kita. Namun teman-teman, saya juga cukup berimbang ketika mengatakan kalau kita hendak bicara tentang Bahlil Lahadalia, maka kita harus juga akui bahwa Bahlil ini, Anda setuju atau tidak, ia sekarang adalah ketua umum sebuah partai politik yang sangat berpengalaman dan kaya dengan berbagai macam rekam jejak dalam perjalanan sejarah politik tanah air kita. Paling tidak, Partai Golkar adalah partai politik yang harus kita katakan sebagai partai politik senior. Bahkan banyak partai politik itu lahir dari rahim Partai Golkar. Siapa saja misalnya? Antara lain, ya kita harus akui Partai Gerindra yang ketua umumnya adalah Presiden Prabowo Subianto. Partai Nasdem dengan ketua umumnya Surya Paloh. Bahkan mungkin juga Partai Demokrat dengan ketua pembinanya adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Dan tentu saja partai-partai politik lain yang telah eksis hampir kebanyakan itu adalah partai-partai politik yang lahir dari rahim Partai Golkar. Karena itu ketika Bahlil kemudian menjadi orang yang mampu dan bisa menyabet ya kursi ketua umum Partai Golkar, maka kita sebetulnya sulit untuk mengatakan tidak ada apa-apanya seorang Bahlil. Justru Bahlil punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sekalipun ia mungkin punya gelar di belakang panjang, demikian juga di depan panjang. Bahkan mungkin orang yang memiliki rekam akademik sampai di puncak sebuah ilmu yang gelarnya itu adalah guru besar misalnya. Bahlil
tetap punya sesuatu yang tidak dimiliki oleh orang-orang lain atau tokoh-tokoh politik, bahkan orang-orang yang mempertanyakan ijazah atau rekam akademik seorang Bahlil ketika akhirnya ada pembatalan terhadap gelar Dr. Bahlil dari Universitas Indonesia. Nah, yang kedua, teman-teman, Bahlil adalah orang yang sekalipun kontroversial, yang dipertanyakan kompetensinya, tetapi Bahlil punya modal sosial yang tidak juga bisa disetarakan dengan tokoh-tokoh sosial politik lainnya. Mengapa saya katakan ia punya modal sosial yang di atas rata-rata, dan harus kita katakan modal sosial seorang Bahlil itu adalah modal sosial yang tidak bisa disaingi oleh siapapun. Mengapa? Karena Bahlil itu punya yang saya katakan sebagai jejaring. Kalau kita bicara tentang modal sosial atau social capital, teman-teman, maka satu kata kunci yang penting dari modal sosial atau konsep social capital itu adalah networking atau jejaring. Dan ini adalah kekuatan dari sosok yang bernama Bahlil Lahadalia. Ia sadar diri bahwa kalau hanya bermodal kompetensi, misalnya ilmu pengetahuan, ya, atau gelar dan seterusnya, mungkin ia tidak bisa bersaing dengan orang-orang lainnya yang mungkin jauh lebih pintar, jauh lebih jagoan dalam ilmu dan pengetahuan. Tetapi belum tentu ya orang bisa sejago sosok Bahlil Lahadalia yang memiliki rekam jejak dalam membangun jaringan sosial, kultural, dan politik yang tidak bisa diremehkan. Ia punya jaringan dalam bisnis yang tentu saja ini menghadirkan gambaran yang berbeda kalau kita bicara tentang sosok Bahlil. Bahwa Bahlil itu adalah orang yang punya jejaring bisnis yang sangat luar biasa. Dan itu yang membuat ia sukses. Kadang-kadang teman-teman, orang bisa disebut bodoh dalam ilmu pengetahuan, bahkan diragukan keilmuannya, tetapi belum tentu bahwa ia adalah pasti orang yang gagal dalam membangun jejaring sosial, politik, kultural, dan itulah kemampuan yang tidak dimiliki oleh seorang yang bernama Bahlil kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya. Kemampuan Bahlil untuk sukses dalam bisnis ketika masih ada di HMI, himpunan para bisnismen itu ya, yang tentu ini menjadi modal awal untuk Bahlil bisa sukses dalam percaturan politik dan kesuksesannya dalam bidang bisnis ini yang kemudian membuat orang akhirnya menempatkan Bahlil itu sebagai sosok yang tidak bisa diragukan dan diremehkan. Karena itu ketika kita bicara Bahlil Lahadalia, maka ia adalah sosok yang patut diperhitungkan karena jejaring ya sosial dan ekonominya teramat besar untuk bisa disaingi oleh orang-orang atau tokoh-tokoh lainnya. Nah, ketika ia menceritakan bagaimana ia bisa sukses sebagai menteri di dua presiden berbeda, yaitu Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo hari ini, maka ia cukup katakan kedua orang ini sama-sama paten dengan pendekatan yang berbeda. Lalu ia juga katakan kita kalau berhadapan dengan kedua orang yang sama-sama paten ini, jangan kita menjadi orang yang hanya mempertontonkan orgasme dalam pikiran. Karena orgasme dalam pikiran itu tidak akan masuk baik pada Pak Jokowi maupun juga pada Pak Prabowo. Karena kedua orang ini atau kedua presiden, yang satu masih berkuasa dan yang satu mantan, itu sama-sama orang yang kalau kita boleh katakan orang yang berkomitmen dalam kerja, dan kerja. Karena itu tidak mungkin rasanya orgasme pikiran itu kemudian membuat Presiden Prabowo dan juga Presiden ke-7 Jokowi itu melirik orang-orang yang ingin dimasukkan dalam kabinetnya atau pemerintahannya. Sebab kedua orang ini sama-sama paten dan sama-sama punya kerja yang terukur
dengan kualitas yang tidak diragukan lagi. Jadi, seorang Bahlil memberi pesan, jangan orgasme pikiran kalau berhadapan dengan orang-orang yang sepaten Pak Jokowi dan sepaten Pak Prabowo. Karena ya tidak ada kesan apapun yang bisa diberikan kalau kita cuma orgasme dalam pikiran. Sebab seorang Jokowi dan seorang Prabowo itu sebetulnya adalah orang-orang yang memiliki kualitas kerja. Karena itu siapapun yang ingin sukses di hadapan Presiden Prabowo dan juga dulu Presiden Jokowi, Presiden ke-7 kita, orang-orang itu tentu adalah orang-orang yang sudah teruji dalam kerja. Dan ini adalah kata kunci kalau kita mau bicara bagaimana ya menghadirkan diri di tengah kerja bersama dengan orang-orang paten seperti Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Dan clue atau yang diberi ruang untuk diantisipasi oleh seorang Bahlil itu adalah jangan coba-coba untuk orgasme secara pikiran karena tidak akan masuk dalam pikirannya Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Sebab keduanya sama-sama paten dalam kerja yang berkualitas demi Indonesia yang semakin sejahtera dan berkeadilan. Jadi Bahlil sengaja ia tidak mau orgasme pikiran, mungkin juga Pak Bahlil mau memberi kode lebih baik orgasme dalam kerja supaya dianggap dan dipandang oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo sebagai orang-orang yang berkualitas dan layak untuk bergabung dalam pemerintahan yang sedang dipimpin oleh Presiden Prabowo dan dulunya ia rasakan ketika dipimpin oleh Presiden Joko Widodo. Jangan orgasme pikiran, lebih baik orgasme dalam kerja. Semoga ada manfaatnya teman-teman dan salam hormat YouTuber NKRI.